go and see the world and just show them what it really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see us shine, 'cause we're golden. They can't ever break us down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan penelitian mini analisis kesalahan pemakaian POEBI pada artikel yang disusun oleh saya, Ahmad Ridho Harahap, dengan NIM 216410003. Dosen pengampu Meilani Harvikasari MPD. Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri Jurup, tahun ajaran 2021-2022. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Penelitian ini dilakukan untuk memaparkan kesalahan bahasa pada artikel yang berjudul Pentingnya Pendidikan Karakter untuk Siswa Sekolah Dasar dalam Menghadapi Era Globalisasi, karya Kanifatul Safitri. Data kesalahan ejaan bahasa Indonesia dalam penelitian terdiri dari kesalahan penggunaan huruf, tanda baca, penulisan kata, dan kesalahan penulisan kata pinjaman yang terdapat pada artikel ilmiah. Artikel ini menggunakan metode kualitatif. Hasil ini membuktikan bahwa artikel ilmiah ini tidak lepas dari kesalahan ejaan. Oleh karena itu, penguasaan aturan ejaan dalam bahasa Indonesia tetap perlu ditingkatkan. B. Rumusan masalah. 1. Pengertian POEBI menurut pakar dan umum. 2. Pengertian dan sejarah ejaan. 3. Tujuan dan fungsi POEBI. 4. Kesalahan penggunaan huruf, tanda baca, penulisan kata, dan kesalahan penulisan kata pinjaman yang terdapat pada artikel ilmiah. C. Tujuan. 1. Untuk mengetahui pengertian POEBI menurut pakar dan umum. 2. Untuk mengetahui pengertian dan sejarah ejaan. 3. Untuk mengetahui tujuan dan fungsi POEBI. 4. Untuk mengetahui kesalahan penggunaan huruf, tanda baca, penulisan kata, dan kesalahan penulisan kata pinjaman yang terdapat pada artikel ilmiah ini. Bab 2. Pembahasan. A. Pengertian POEBI. Menurut Ariyanti, POEBI adalah pengembaraan bunyi bahasa, kata kalimat, dan sebagainya dengan kaidah yang harus dipatuhi oleh pemakai bahasa demi keteraturan dan keseragaman bentuk, terutama dalam bahasa tulis yang harus memperhatikan pemakaian huruf kapital, tanda baca, dan penulisan kata. Sedangkan menurut Murtiani dan kawan-kawan, EBI adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan, mulai dari pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian unsur serapan, serta penggunaan tanda baca. Lain halnya menurut Mulyadi, EBI merupakan sistem ejaan kelima yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Berdasarkan pengertian POEBI yang diungkapkan oleh para ahli di atas, ditariklah kesimpulan bahwa POEBI adalah sistem yang mengatur tentang ejaan yang menggantikan ejaan terdahulu, yaitu EJD, dengan memperhatikan penggunaan huruf, penulisan kata, serta pemakaian tanda baca. B. Pengertian ejaan. Ejaan adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang aturan dalam penulisan suatu ujaran atau apapun yang perlu ditulis dengan memperhatikan penggunaan huruf, penggunaan kata, serta tanda baca sebagai tolak ukurnya. C. Sejarah ejaan. Yang pertama adalah ejaan Van Ophuijsen, yaitu pada tahun 1901 sampai 1947. Yang kedua, ejaan Swewandi yang berlaku pada tahun 1947 sampai 1972. Perbedaan antara kedua ejaan di atas berkisar pada penulisan vokal, konsonan, dan tanda apostrof. 3. Ejaan yang disempurnakan yang berlaku pada tahun Orde Baru, pada masa Orde Baru yang disahkan melalui Kepres nomor 57 tahun 1972. Pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang bisa disingkat dengan POEBI yang berlaku sampai sekarang. Hingga saat ini, mengutip dari Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 50 tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia pasal 2, pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 46 tahun 2019 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. D. Tujuan POEBI. Tujuan adanya POEBI secara langsung atau tidak langsung akan mempercepat proses tertib berbahasa Indonesia sehingga memantapkan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. E. Fungsi POEBI. Berfungsi sebagai sebuah petunjuk atau pedoman yang akan membuat kamu bisa membuat tulisan dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Dengan menaati POEBI, maka tulisanmu akan lebih mudah dipahami oleh pembaca. Bab 3. Metode penelitian. Metode yang digunakan adalah meta-analisis dan dengan penelitian kualitatif yang memungkinkan peneliti untuk melihat isu yang terpilih dan mengedepankan makna atau arti dari sebuah gejala atau fenomena, dan berjalan secara subjektif dan dengan penelitian kualitatif dengan 3 teknik, yaitu triangulasi, diskusi, dan auditing. Bab 4. Hasil penelitian. A. Kesalahan penggunaan huruf kapital. Penggunaan huruf kapital biasanya digunakan setelah tanda titik, tapi pada kata-kata berikut ini tidak setelah tanda titik.
yaitu kata-kata sekolah dasar, bangsa, Google Cendekia, nasional, tahun, inovasi, guru, bahasa, negeri, meta, dan keagamaan. B. Kesalahan penulisan. 1. Kogniti yang seharusnya kognitif. 2. Takwa, seharusnya takwa. Kata takwa berasal dari bahasa Arab. 3. Membangun, seharusnya membangun, dan seterusnya. C. Kesalahan tata bahasa. 1. Mengimplementasikan, seharusnya mengimplementasikan. 2. Pada kata memahami dan melaksanakan berdasarkan etika atau norma yang berlaku, seharusnya setelah kata titik-titik harus ditambahi sesuatu, dan seterusnya. Bab 5. Penutup. A. Kesimpulan. Ejaan adalah keseluruhan peraturan, penggambaran lambang bunyi, ujar, suatu bahasa dan berhubungan dengan lambang satu dengan lambang yang lain, baik penggabungan ataupun pemisahan bahasanya. Ejaan di Indonesia diawali dengan ejaan Van Ophusen sampai dengan Puebi. B. Saran. Saran dari saya adalah semoga kedepannya semua warga Indonesia dapat menerapkan fungsi Puebi sebaik mungkin, sehingga dapat membuat tulisannya yang baik dan benar dan dapat mudah dipahami oleh pembaca. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.